Selamat datang di Knalpot Bro, channel yang membahas alur pembuka manhwa dan pasti membuatmu penasaran. Terus pengen membacanya langsung. Kali ini ada manhwa berjudul Under the Green Light, di bawah cahaya hijau, dengan pemeran utama Jin Ching Woo dan Matthew Rainer. Manhwa bertema BL, Boys Love ini diawali dengan cuaca hujan yang membuat suasana menjadi lebih mengesalkan karena Jin Ching Woo menelpon Nyonya Ketua setelah mendengar kalau tanah mahal yang dibeli ternyata tidak digunakan untuk kompleks perumahan, melainkan akan dibangun menjadi museum seni. Terlebih lagi kurangnya uang, Jin Ching Woo lebih terkejut dengan rencana yang tidak masuk akal tersebut. Kelancangan atas pertanyaan Jin Ching Woo membuat Nyonya Ketua marah dan menudingnya tidak sopan. Nyonya Ketua pun berteriak agar Jin Ching Woo segera membeli beberapa tanah lagi yang kiranya akan terlibat dalam rencananya itu. Jin Ching Woo malah menjawab kalau Nyonya Ketua harus mendengarkan keluhannya. Nyonya Ketua menjadi lebih marah lagi, mengingat berapapun kerugian tetap dirinya lah yang harus menanggungnya. Jadi, mendesak Jin Ching Woo agar bekerja sesuai dengan perintah saja tanpa banyak bicara. Mendengar itu, Jin Ching Woo melempar ponselnya begitu saja setelah menutup telepon tanpa pamit. Sepertinya Nyonya Ketua hanya ingin berkilah atas semua berita yang tersebar. Tak ingin terus merasa suntuk, Jin Ching Woo memerintah sopirnya agar menepi untuk mencari kopi. Merasa terlalu lama, Jin Ching Woo turun untuk menyusul. Tetapi sopirnya sudah keluar dengan mengulurkan kopi americano untuknya. Baru seteguk, Jin Ching Woo langsung membuang kopi itu tepat di depan kaca besar yang berisi seseorang yang dapat dipastikan pembuat kopi miliknya. Rasa kopi yang seperti sampah membuatnya ingin muntah. Sedangkan Matthew Raynor begitu terkesima oleh ketampanan di wajah pembelinya barusan. Dia tak pernah melihat pria sesempurna itu dan langsung berlari untuk menatap wajahnya secara langsung tanpa kaca pembatas. Sayang, pria tadi masuk mobil dan pergi. Pria yang masuk untuk membeli kopi tadi sempat menyebut nama museum yang akan dikunjungi. Matthew pun izin menyelesaikan pekerjaannya lebih awal dan menyusul pria tampan barusan ke museum juga. Di museum, Matthew melihat pria tampan tadi berdiri di depan sebuah pahatan dan dia mendekatinya, menatap pahatan Albert of Madalena Island yang megah dan sempurna membuat Matthew diam sejenak. Museum mengumumkan kalau jam buka telah selesai. Semua pengunjung diminta segera keluar museum. Jin yang merasa pria di sebelahnya tetap diam, malah berkata kalau kamu bisa melihat lubang dari cara menatapnya, dan kamu harus menyukai apa yang kamu lihat. Matthew menjawab, ya, aku begitu. Dan kamu? Jin menoleh sekilas dan menjawab kalau dia tidak yakin. Ini hanyalah karya seni yang luar biasa dan elegan. Meskipun dia tidak tahu banyak mengenai seni, dia tahu tentang perbudakan Vanderbilt, di mana pria tidur dengan sebanyak pria yang dia bisa. Matthew menjawab lagi, kalau meskipun seni di depannya hanyalah seni telanjang,
Banyak hal yang bisa ditemui daripada yang terlihat untuk pertama kali. Jin malah menimpali kalau dia tidak tahu seberapa luar biasa pahatan ini terlihat di mata pria di sebelahnya. Tetapi banyak yang bilang kalau mata dan pundaknya sangat cantik. Bagiku, tidak ada apapun selain gaib dan fotografi. Jadi, wajarnya kita mengenal satu sama lain, ucap Jin sambil tersenyum menggoda setelah melihat pria di sebelahnya merona. Anak buah Jin langsung menyergapnya, membuatnya berlutut dan mengeluarkan apapun yang ada di tas untuk diperiksa. Jin yang ingat kalau pria itu adalah barista yang membuatkan kopi untuknya tadi, menanyai dari organisasi mana, apakah dia polisi? Matthew menjawab kalau bukan keduanya, dia hanya mahasiswa biasa. Anak buah Jin mendorong kepala dan menundukkan tubuh hingga hampir menyentuh lantai agar mengatakan yang sejujurnya. Dan Matthew tetap menjawab kalau dia memang hanya mahasiswa biasa. Mendengar itu, Jin mengangkat dagu pria itu dengan ujung sepatunya sambil berkata, "Apakah kamu mengejarku ke sini hanya untuk menata peluruku secara langsung? Apa kau bisa menjelaskannya? Peluru yang mana ya ini ya?" Matthew menjawab kalau dia mengejarnya karena begitu tertarik kepada Jin. Dan itu membuat Jin terkejut. Matthew malah balik bertanya, apakah jawabannya sudah menjawab pertanyaan barusan? Jin malah tertawa. Rasanya begitu lucu menurutnya. Dua anak buah Jin yang memang tak menemukan apapun di tas, hanya menemukan tanda pengenal saja. Jin segera mengambil dan membacanya. Di sini barulah diketahui kalau pria itu bernama Matthew Raynor, seorang mahasiswa seni. Anak buah Jin mengingatkan kalau metode itu sudah banyak digunakan untuk melacak jin. Matthew pasti sedang menyamar, tetapi Jin yang tak menemukan kejanggalan hanya menyuruh anak buahnya melepaskan Matthew. Matthew segera membereskan barang-barangnya kembali ke tas dan pamit menjauh. Telepon masuk dari Direktur O, mengatakan kalau meeting ditunda sampai besok karena dia masih bermain golf. Jin menyetujuinya. Dia merasa punya waktu untuk bersenang-senang dan menyuruh anak buahnya agar menunggu di mobil saja. Sedangkan dirinya menyusul Matthew di kamar mandi dan mengatakan kalau Matthew punya waktu luang, mereka harus berbicara hanya berdua saja. Matthew masih berpikir dan Jin langsung mendekat untuk menyudutkan Matthew di wastafel dan membuka celana Matthew untuk mengintip isinya. Jin juga mengatakan kalau bukankah Matthew menyukainya, jadi tidak masalah kan kalau dia melihat milik Matthew. Astaga, si Jin ini ya. Matthew bilang kalau bukan itu maksud dari ucapannya tadi. Namun, Jin yang melihat milik Matthew bangun malah menggoda kalau bukan begitu maksudnya, kenapa bisa seperti ini? Tidak meyakinkan bisa bertahan tegak dari tadi dan berapa lama Matthew menahannya. Matthew punya kekuatan di dalam dirinya dan menjadi sangat keras di depan umum. Jika semua ini terjadi karena dirinya, Jin merasa dia harus bertanggung jawab
sambil mengurut milik Mateo. Mateo memejamkan mata dan menarik jas Jin kuat. Dia bertahan sekuat tenaga. Itu membuat Jin bertanya lagi. Kenapa Mateo sangat tenang? Dan Mateo menjawab kalau dia tidak tahu harus bagaimana. Jin langsung menggigit leher Mateo dan menjilatnya. Dia juga bertanya lagi, apakah Mateo tetap tidak tahu harus melakukan apa? Sambil menyentuh ujung Mateo, Jin berkata lagi, biasanya orang-orang pergi ke museum seni untuk melihat karya seni, bukan ereksi keras seperti ini. Baru saja selesai bicara, milik Matthew sudah muncrat, membuat Jin menebak kalau Matthew sedang excited ini. Matthew menjawab, ini adalah pertama kalinya orang lain melakukan hal ini seperti itu padanya. Jawaban Matthew membuat Jin berpikir kalau selama ini Matthew hanya bermain dengan tangannya sendiri. Jin berkata lagi, Matthew adalah mahasiswa seni. Apakah ada yang salah dengannya? Kalau mengatakan ini adalah pertama kali, itu tak akan membuatnya tergoda. Matthew menepis. Dia tak pernah menggoda siapapun. Dia juga minta tolong agar membuat semuanya lebih mudah. Mendengar itu, Jin melepas jasnya dan menyuruh Matthew agar menyentuh miliknya juga. Matthew hanya menurut dan keduanya pun sama-sama muncrat hingga semburannya membasahi baju dan wajah Matthew. Setelah selesai, Jin membersihkan tangan dan pergi. Matthew bertanya, apakah dia masih bisa bertemu lagi di lain waktu? Jin tersenyum dan menjawab kalau dia tidak bisa berjanji apapun kepada Matthew. Di mobil, anak buah Jin bertanya kenapa begitu lama. Jin malah balik bertanya, apakah kamu akan menang lotre saat bertaruh hanya dengan satu nomor yang kamu ambil secara acak? Anak buah Jin menjawab kalau dia tidak yakin. Kalau memang menang, itu adalah keberuntungan yang luar biasa. Dan Jin menjawab kalau dia sedang beruntung dengan luar biasa sambil terus mengingat wajah Matthew yang penuh dengan unsratannya tadi. Esoknya, Matthew tak bisa fokus di kelas. Dia terus mengingat kejadian kemarin dan nama Jin juga yang sempat ditanyakan. Itu membuat dosen memanggil Matthew dan menyuruhnya ke ruangan setelah jam pelajaran selesai. Matthew beralasan kalau dia sedang memikirkan model untuk tugas akhirnya. Mendengar itu, dosen meremas pundak Mateo dan menawarkan model. Tentu saja Mateo menolaknya. Dia berjanji akan menemukan model secepatnya untuk tugas akhir ini. Dia meminta dosen agar tak khawatir dan akan menyelesaikan tugas sebaik mungkin. Di tempat lain, Jin bertemu dengan Direktur Oh. Jin menyuap Direktur Oh agar menyerahkan pembangunan museum pada Singhai Konstruksi, perusahaan di mana Jin bekerja milik Nyonya Ketua. Jin juga mengatakan kalau Direktur Oh bisa membangun lapangan golf sendiri dengan uang itu. Melihat uang sebanyak itu, Direktur Oh setuju dan Jin langsung pulang. Anak buah Jin bertanya, apakah Jin tidak nyaman? Jin terlihat kusut. Ternyata Jin terus kepikiran dengan Matthew. Kejadian kemarin membuatnya ingin hal yang lebih. Ditambah dengan nama Matthew yang familiar, sedangkan
Jin tak bisa mengingat apapun semenjak kejadian beberapa tahun lalu. Anak buah Jin yang khawatir bertanya sekali lagi. Jin hanya menyuruh anak buahnya agar memberitahu Nyonya Ketua tentang suap ini dan dia juga membutuhkan kopi sekarang. Anak buah Jin menjawab, dia akan mencarikan kopi enak di sekitar sini. Jin malah menolak. Dia ingin membeli kopi yang rasanya sama dengan kemarin. Mendengar itu, anak buah Jin jadi heran. Bukankah Jin bilang rasanya seperti sampah? Tak ingin menolak, anak buah Jin tetap pergi ke tempat Mateo. Pemilik kopi yang mengenali tato di kepala salah satu anak buah Jin mempersilahkan duduk sambil menyapa kalau dia adalah pria yang datang kemarin. Jin menjawab kalau kopi kemarin rasanya sangat tak terlupakan dan itu membuatnya ingin merasakan lagi kopi di sini. Sepertinya dia juga akan sering datang ke sini. Matthew mengantarkan kopi Jin dan bertanya, kenapa Jin datang ke toko? Jin menjawab, kalau kemarin siapa yang ingin bertemu dengannya lagi? Matthew langsung menarik tangan Jin. Dia juga bilang kalau dia bahkan ingin bertemu lebih dulu, tetapi dia tak tahu harus mencari Jin kemana. Dia ingin meminta tolong. Apakah Jin mau menjadi model untuknya? Pertanyaan itu membuat Jin tersenyum dan langsung menolak. Matthew mengatakan kalau dia akan membayar berapapun yang Jin minta. Tetapi Jin tetap menolak karena dia tidak membutuhkan uang. Dan Matthew mengatakan lagi kalau dia akan memberikan apapun yang Jin minta asalkan Jin mau menjadi model untuknya. Jin pun setuju dan Matthew langsung mengajak Jin ke studio yang selama ini ditinggali. Tempatnya cukup jauh dan kumuh, membuat Jin ingat saat dirinya dulu dan dua anak buahnya terlantar di jalanan. Tak memiliki apapun dan makanan yang cukup, seolah sama pilunya dengan Matthew. Sepertinya tak salah dia sudah menerima tawaran Matthew tadi. Sesampainya di studio, Matteo langsung mengambil portofolio dan menyerahkannya ke Jin, berisi gambar dan pahatan yang selama ini dibuatnya. Setelah terkesan, Jin mengembalikan portofolio itu ke Matteo dan bertanya apa yang harus dilakukan. Matteo langsung menyentuh wajah Jin dan berkata kalau dia harus mengenali Jin lebih dalam. Seolah seru, Jin langsung membuka jasnya dan menarik dasi untuk diikat ke mata Matthew, menyuruh Matthew meraba tubuhnya agar bisa kenal lebih dalam. Sentuhan itu membuat Jin tak sabar. Dia pun memilih untuk membuka baju dan telanjang di depan Matthew yang matanya tertutup oleh dasinya. Ya, ini masih chapter 5 ya teman Brong. Ceritanya seru dan masih panjang. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa Jin dan Matthew hanya saling meraba saja? Atau ada adegan lain, panas, dingin? Bayaran apa yang Jin minta dari Matthew? Lancarkah pekerjaan Jin dengan Nyonya Ketua? Teman Brong harus baca manhwa ini, recommended banget. Min Brong biasa baca ini di web ini, jangan lupa judulnya Under the Green Light. Oke teman Brong semua, komen mau manhwa apa lagi yang mau Mimin spill. Dan terima kasih, thank you for watching and I love you dari Knalpot Brong.